How can we be almost out of capital? Did you mortgage our home? I want to renegotiate my lousy deal. I can't. Can't or won't? Ray. What? No! You build an empire by owning the land. You're not in the burger business. You're in the real estate business. Halo para maniak film, balik lagi sama gua di channel Up Media. Di konten kali ini, gua bakal rekap alur cerita dari film The Founder. Film ini berjudul The Founder yang artinya sang penemu. Film berdasarkan cerita nyata dari pendiri McDonald, McD atau McD, ya itulah sebutan orang-orang untuk restoran fast food tersebut. Yang kita ketahui, McDonald ini bisa kita temukan di perempatan jalan raya di seluruh dunia. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, yuk di subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload konten baru. Kalau sudah, mari menuju ke alur cerita. Tokoh utama dari film ini bernama Ray Kroc. Diceritakan di awal, Ray adalah seorang sales mesin makanan atau mesin es krim atau sejenisnya, sedang berkeliling untuk menawarkan mesinnya kepada para owner pemilik restoran agar bisa memudahkan pekerjaan mereka dan membuat produksi mereka menjadi lebih efisien. Tapi tawaran Ray itu berujung ditolak dan dia berkata bahwa restoran itu akan tetap sepi jika tidak mempercepat produksinya. Ray pun keluar bersama dengan mesin yang dibawanya dan memesan makanan sambil menunggu di mobilnya. Ray pun kesal karena pesanan makanannya tak kunjung datang setelah menunggu 20 menit. Dan akhirnya Ray pun pergi ke restoran yang lain. Di restoran lain, Ray juga mengalami hal yang sama. Mesin fast foodnya tetap ditolak. Ray pun memesan makanan lagi di restoran tersebut. Dan bisa ditebakkan apa yang terjadi? Yaps, pesanannya pun lama sekali datangnya. Ketika akhirnya makanan itu pun datang, tetapi pesanannya tak sesuai dengan yang dipesan Ray. Ray yang memesan barbecue malah dikasih menu lain. Ray pun kecewa dan langsung pergi. Singkat cerita, di sebuah hotel tempat Ray menginap, Ray memutar sebuah kaset motivasi yang didengarnya setiap hari. Dan malam itu dia mendengarkan kembali sambil merenung. Suara dari kaset tersebut mengatakan bahwa orang yang gigih akan mengalahkan orang yang berbakat, mengalahkan orang yang berpendidikan, dan mengalahkan orang jenius sekalipun. Sambil tertidur, Ray pun merenungkan kalimat tersebut. Di pagi hari, Ray pun mulai menawarkan lagi mesin fast foodnya itu. Dan tetap berujung ditolak. Ray menelpon kantornya lalu meminta list restoran baru untuk dia kunjungi. Lalu resepsionis di kantornya mengatakan ada sebuah restoran yang memesan 6 mesin mixer sekaligus. Ray kaget karena untuk menjual satu mesin pun dia susah. Ray lalu meminta nomor telepon restoran tersebut. Kemudian menelpon restoran dan ingin berbicara dengan pemilik restoran tersebut. Tapi yang dikatakan si penerima telepon itu, pemiliknya ada 2 orang yang bernama Mac and Dick. Akhirnya Ray berbicara dengan Dick, tapi Dick terlihat sibuk karena banyak sekali pesanan yang dia dapat. Ray pun konfirmasi, apa benar McDonald pesan 6 mesin? Dick bilang salah. Justru McDonald pesan 8 mesin. Ray pun kaget dan meminta alamat McDonald. Setelah melihat peta, ternyata alamat McDonald jauh dari California. Lalu Ray pun bergegas ke sana untuk mengantar mesinnya. Ray pun sampai di McDonald dan memesan makanan. Tidak perlu lama menunggu, pesanannya pun jadi. Caranya unik dan berbeda dengan restoran yang ada selama ini. Tetapi Ray bingung bagaimana caranya memakan dengan tidak memakai piring dan sendok. Dan Ray pun memperhatikan cara makan orang di sana. Tak lama ada seorang tukang sapu sedang bersih-bersih sampah di halaman depan restoran itu. Petugas kebersihan itu menanyakan Ray, gimana rasa burgernya? Ray bilang bahwa ini adalah burger terenak selama ini yang pernah dia makan. Tapi Ray memperhatikan kembali. Ternyata tukang sapu itu adalah pemilik restoran tersebut yang bernama Mac. Yang menerima telepon tadi adalah Dick dan ini saudaranya Mac. Mereka pun berkenalan dan Mac mengajak Ray untuk berkeliling ke dalam restorannya.
Ray pun masuk dan melihat seluruh kegiatan yang ada di restoran. Dan Ray kaget, satu burger hanya butuh 30 detik untuk jadi. Mac bilang kecepatan adalah konsep utama dari restorannya. Ray pun kagum dan mengajak mereka berdua untuk makan malam bertiga. Akhirnya mereka pun makan malam. Mac dan Dick menceritakan awal mula mereka membangun restoran tersebut dari awal. Awalnya, McDonald adalah restoran yang sama dengan restoran lainnya pada umumnya, yaitu memiliki menu yang banyak. Mac dan Dick sadar menu yang laku hanya cuma 3. 3 menu itu adalah burger, kentang goreng, dan milkshake. Mereka memutuskan untuk menghilangkan menu lainnya kecuali 3 menu itu. Tidak sampai di situ, Mac dan Dick ingin membuat suatu terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di dunia ini, yaitu kecepatan. Setelah restoran sedang ramai-ramainya, mereka memutuskan untuk menutup restoran itu selama berbulan-bulan untuk merubah cara operasional dapurnya. Mereka pun berlatih di sebuah lapangan tenis dan digambar mirip dengan posisi dapurnya, dan terciptalah sistem pertama di dunia, yaitu sistem fast food. Dan McDonald adalah restoran pertama yang memakai sistem fast food tersebut. Malam harinya, Ray tidak bisa tidur dan terus memikirkan ide mereka yang sangat brilian. Dan Ray terfikir sesuatu. Paginya, Ray menghubungi Mac dan Dick. Setelah mereka datang, Ray pun langsung membicarakan idenya itu. Dan idenya adalah waralaba, waralaba, dan waralaba. Jadi, waralaba atau franchise itu adalah hak berupa kebebasan menggunakan merek, produknya, hingga sistem operasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, antara pemilik merek dan pengguna merek ada hubungan bisnis tertentu. Tapi Dick bilang, mereka sudah pernah mencoba dan gagal. Karena franchise standarisasinya tidak bisa dikontrol. Ada 5 franchise sebelumnya, tapi 5-5-nya itu jorok, kotor, dan bahkan menjual menu lain selain menu andalan dari McDonald, yang justru nantinya malah merusak nama McDonald tersebut. Dan akhirnya mereka menutup franchise itu. Mac dan Dick berpikir lebih baik punya satu restoran yang sempurna daripada mempunyai ratusan restoran tetapi jelek semua. Debat pun terus berlangsung antara Ray dan mereka berdua. Ray menyuruh mereka merekrut supervisor untuk mengawasi franchise-nya agar standarisasinya tetap terjaga. Tapi Ray dan mereka berdua tetap bantah-bantahan. Ray pun pulang dan bertemu istrinya, dan terjadilah perdebatan. Bisa dibilang keuangan Ray di situ udah cukup untuk pensiun, dan istrinya menyuruhnya untuk pensiun dan menikmati hasil jerih payahnya selama ini. Tapi Ray tidak mau karena masih mempunyai ambisi. Istrinya pun bilang, "Kenapa kata cukup tak pernah cukup untukmu?" Ray dengan tegas menjawab, "Tidak akan pernah." Ray bilang dia butuh istri yang selalu mendukung dia, bukan sama kayak orang lain yang selalu meremehkan Ray. Akhirnya Ray berhasil meyakinkan Mac dan Dick. Awalnya Dick ragu kalau Ray bakal berkhianat, tapi Mac menyuruh Ray untuk membuat perjanjian dan menandatanganinya, yang artinya mereka berdua bisa tenang karena sudah terikat hukum. Di situ pun Ray menggadai rumahnya dan berinvestasi di McDonald dan membuka franchise McDonald pertamanya. Di situ pun langsung ramai dan Ray tetap menjaga standarisasi McDonald biar sama dengan cabang pusatnya. Tapi Ray sering banget berdebat dengan Dick karena gagasan-gagasan baru dari Ray selalu ditolak dengan Dick, seperti kerjasama dengan Coca-Cola dan lain sebagainya. Ray marah dan tetap menerima keputusan Dick karena memaklumi Dick dulu pernah mempercayai seseorang dan McDonald-nya menjadi kacau. Dan sekarang Dick lebih berhati-hati. Setelah cabang pertama franchise itu akhirnya sukses, tapi Ray tidak berhenti sampai di situ. Jiwa salesnya terus-menerus membara, dan Ray selalu menawarkan teman-temannya untuk berinvestasi di McDonald untuk membuka cabang McDonald. Dalam sebulan, Ray bisa membuka 3 cabang McDonald sekaligus dari investasi teman-temannya. Setelah berjalan kurang lebih 1 minggu, Ray sedang mengecek cabang McDonald temannya itu. Di situ terlihat kacau dan tidak sesuai standarisasinya sama sekali.
Ray pun marah dan memutuskan untuk mengelola sendiri cabang McDonald tanpa campur tangan investor. Suatu ketika saat Ray sedang di kantor, ada orang Yahudi yang menawarkan Alkitab kepada resepsionisnya. Lalu Ray bertanya, kenapa orang Yahudi menjual Alkitabnya orang Kristen? Orang Yahudi itu menjawab, dia butuh uang. Ray akhirnya merekrut orang Yahudi tersebut untuk menjadi supervisor. Dan ternyata sukses. Istri dari supervisor itu membantunya mempromosikan McDonald dengan membagikan permen-permen berlogo McDonald. Dari situ Ray merasa iri karena melihat suami istri itu. Dia melihat bahwa suami istri itu bisa kompak dan mendukung satu sama lain. Dan Ray merasa istrinya tidak mendukung kerjaannya sama sekali. Ray mulai berpikir bahwa orang yang taat agama cocok banget jadi supervisor. Karena jika dia patuh terhadap agama, dia juga akan patuh kepada standar tipe kerjaannya. Ray pun merubah cara dia untuk merekrut orang. Ray tidak lagi merekrut sembarang orang. Ray sekarang sering mengunjungi gereja, tempat ibadah Yahudi, dan tempat ibadah agama-agama lain untuk pidato dan perekrutan karyawan di sana. Terlihat di situ banyak sekali orang yang bergabung dan berhasil. Orang-orang yang Ray rekrut dari latar belakang agama itu, kinerjanya sangat bagus semua. Cabang-cabang McDonald pun sukses besar dan semua standar operasionalnya sama dengan McDonald pusat yang bisa terjaga kualitasnya. Ray dari situ mendapat pelajaran. Kunci sukses dalam usaha adalah rekrutmen yang baik. Dan film ini pun selesai. Jadi gimana? Tertarik untuk membuka restoran sendiri? Atau ingin berinvestasi di McDonald? Gak butuh modal banyak sih, cukup 7 miliaran aja. Untuk kalian yang punya rekomendasi film dan ingin kita rekap alur ceritanya, bisa taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. See you!